Kalau kata Buya Hamka itu, kalau kerja cuman kerja, karena di hutan juga bekerja. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Jadi, apa yang membedakan kita dengan mereka? Gak tahu ya kita ngapain. Jalani hidup yang kadang-kadang gitu-gitu aja gitu. Stres-stres sendiri. Habis itu ya tinggal nunggu mati. Tiba-tiba dicabut tuh nyawa kan. Kamu tuh sama kanan langkir. Kemudian dia bertanya, ngaruh buka. Kemudian bertanya-bertanya. Kemudian penyesalan dalam diri itu begitu dalam. Tapi mau balik nggak bisa. Nah, kan nggak mungkin kan kalian nggak takut tuh dicelup-celup di neraka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan nikmat keberkahan hidup. Kita dapat bahas materi ya. Dia menginginkan kita membahas narcissistic personality disorder ya, atau gangguan kepribadian yang narsis dan tujuan hidup di dunia. Kita bahas dulu tujuan hidup di dunia karena NPD ini kita bahas di video lainnya. Yang pertama, kita sering ya berpikir kebayang lagi mau tidur, lagi nyantai di depan rumah, lagi nikmati malam, nikmatin siang, ngapain pun ya. Kemudian terutama pada saat kadang-kadang yang paling sering terkenal jadi tren ya, lagi saat buang air besar katanya kebayang-bayang tuh, tentang kita ini hidup sebenarnya ngapain. Kalian pernah nggak kepikiran nih ngapain ya gitu, kayak kita yang sudah berumah tangga gitu, pulang, makan, kemudian berhubungan sama istri, kemudian besok paginya kerja lagi, pulang lagi, makan lagi, tidur, kerja lagi, habis itu mati. Pertanyaan simpel, mau ngapain ini hidup? Kita bersenang-senang juga, kadang kesenangannya sebentar itu saja, habis itu sampai di rumah tinggal capeknya, habis itu lupa semuanya. Pasti dong, manusiawi dan semua kita pasti pernah berpikiran hal yang sama soal itu. Kita requestnya cukup bagus ya, tujuan hidup di dunia, tapi tetap kita akan bahas dengan gaya free zone. Bagi kalian yang nanti ingin berdiskusi, silahkan di kolom komentar. Tetap berdiskusi dengan cara yang baik. Kalau kalian tidak baik, maka kami juga akan tetap baik. Yang pertama, kita berangkat dari apa yang kita pikirkan itu ya, sampai pada waktunya yang kita tidak tahu kapan, kapanpun dia bisa datang, kapanpun dia bisa tiba, Israel datang menjemput kita. Sementara kita nggak tahu ya kita ngapain, jalani hidup yang kadang-kadang gitu-gitu aja gitu, stres-stres sendiri. Habis itu ya tinggal nunggu mati. Kalau kata Buya Hamka itu, kalau kerja cuman kerja, karena di hutan juga bekerja. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Jadi apa yang membedakan kita dengan mereka gitu? Ada. Kita tetap bahas dengan gaya Zefrizon ya. Ada hal yang berbeda sih. Ketika kita pikirkan matang-matang adalah itu yang disebut Buya Hamka, babi, kera, dan sejenisnya. Tidak berpikir tentang bagaimana berbuat baik, tidak berpikir tentang bagaimana caranya mencapai akhirat yang baik. Jadi kawan-kawan semua, ini agak sulit ya, agak sulit, bukan sulit saya mengasih materinya tidak, tapi saya yakin banyak orang yang akhirnya sulit untuk menerima bahwa tujuan hidup itu sebenarnya adalah akhirat. Karena banyak kita itu yang sepakat dengan tujuan hidup itu ya adalah bersenang-senang, nikmati hidup selagi kau hidup. Kemudian nanti kalau udah mati nggak bisa lagi, nikmati hidup selagi kita masih muda. Nanti kalau udah tua nggak bisa lagi. Enggak, sebenarnya nggak itu. Apa yang kita katakan nikmati itu juga terkadang singkat banget waktunya. Apalagi sekarang, jangankan 3 jam kita jalan di mall, jangankan 3 jam kita jalan melilingin kota. Sebulan, seminggu, setahun pun waktu sangat singkat sekali rasanya. Semakin dekat sepertinya kiamat itu datang gitu. Dengan gaya berpikir kita akan coba, saya mengeluarkan apa yang pendapat saya ya, bahwa yang saya pikirkan hanya satu, tujuan hidup itu adalah mempersiapkan diri ke akhirat, mempersiapkan diri bertemu dengan Israel, Mungkar dan Nangkir, mempersiapkan diri bertemu dengan Malik atau Ridwan. Terserah kita akan bertemu dengan Malik kah atau Ridwan kah kalau bagi saya gitu. Tapi yang penting adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ridhonya Allah. Karena bagi saya, nanti mungkin kita bahas di video yang lain ya. Karena menurut saya ridhonya Allah itu sama sekali tidak berhubungan antara surga dan neraka. Kalau mau berharap ridhonya Allah, berharap ridhonya Allah saja, nggak usah pikirkan surga atau neraka. Nanti kita bisa bahas video yang lain. Tujuan akhir kita adalah sebenarnya itu, mempersiapkan diri untuk menemukan akhirat. Karena kita yakin bahwa Allah tidak mungkin menciptakan semua ini tanpa maksud dan tujuan. Pertanyaannya, kemudian nggak bertanya, menurutmu apa rupanya tujuan Allah menciptakan kita semuanya nanti? Kalau kalian pengen tahu banget apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, ini kadang-kadang banyak ya anak remaja nanya begini nih. Oke bang, tujuan hidup itu kita mati, persiapan mati dan ke akhirat. Emang apa tujuan Tuhan itu membuat kita mati, kemudian masuk akhirat, terus di akhirat itu sampai surga dan neraka, tujuannya itu apa gitu? Jawaban saya simpel. Bagi kalian juga punya pertanyaan yang sama, ntar tunggu dirimu mati. Maka insya Allah kau akan tahu apa sebenarnya yang menjadi tujuan Allah untuk melakukan ini semua. Jadi begitu ya teman-teman. Begitu banyak
Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tujuan hidup adalah untuk menyembahnya. Tujuan hidup adalah untuk mempersiapkan diri kita menuju akhiratnya. Mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan malaikat-malaikatnya. Di mana ayatnya? Di mana firman Allah itu dalam Al-Quran? Cari sendirilah. Kalian lihat handphone kan, swipe-swipe doang ke media sosial kalian. Tapi sesekali coba, setelah lihat video ini seperti biasa, lihat tuh langsung cari ayat Allah tentang tujuan hidup di dunia. Nah, nanti klasifikasinya itu akan muncul tuh. Algoritma Google-mu itu akan memunculkan itu sesuai dengan klasifikasi Al-Quran tentang tujuan hidup di dunia. Nah, jadi tuh, saya bukan tidak mau berbagi sama kalian lah ya, tidak, tapi biar kita sama-sama cari. Saya bisa berkata pasti saya udah cari duluan gitu. Jadi begitu ya, teman-teman. Bagi kalian juga yang lain yang mau request silakan. Kita akan coba kupas dengan gaya berpikir Jeffrey. Intinya tujuan satu, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mempersiapkan akhirat. Sudah seberapa banyak persiapan akhirat yang kita siapkan? Sudah seberapa kuat kita berusaha dan berupaya menggapai ridhonya Allah. Jadi begitu ya. Semua kesenangan yang kita rasakan akan berakhir. Ini mungkin udah biasa banget bagi kalian. Ini ya udah sering kalian dengar gitu. Semua yang akan berakhir, semua akan berakhir, semua akan berakhir. Tapi kalian pernah nggak coba-coba sesekali tuh bayangkan lagi tidur tuh kan? Tiba-tiba dicabut tuh nyawa kan? Kamu tuh sama lingkaran langit. Kemudian dia bertanya, ngaruh buka. Kemudian bertanya-bertanya. Kemudian penyesalan dalam diri itu begitu dalam. Tapi mau balik nggak bisa. Nah kan nggak mungkin kan kalian nggak takut tuh dicelup-celup di neraka tuh. Kan nggak mungkin kan, jadi nggak apa-apa lah dengan rasa takut dengan neraka gitu. Setidak-tidaknya mungkin karena itu kita bisa berusaha untuk menyembah Allah, kemudian berusaha untuk melakukan semua perbuatan baik sesuai dengan perintah Allah. Mungkin pasti lebih tinggi lagi kita betul-betul bisa berusaha untuk mencapai ridhonya Allah. Jadi begitu tujuan hidupnya ya, akhirnya ya hanya itu. Lantas kalau tujuan hidup kita itu kita nggak perlu semuanya bang. Kita nggak perlu bekerja, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita udah bersiapkan saja akhirat, kita sholat, berzikir, kemudian segala macam, pokoknya hidup kita tuh udah gitu. Nggak gitu juga. Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar mencari rezeki. Allah juga memerintahkan kita untuk membuka pintu silaturahim kemanapun. Bahkan itu adalah bagian dari membuka pintu rezeki. Allah juga suruh kita untuk melakukan semua perbuatan baik. Allah juga membebani kita dengan tanggung jawab kepada anak dan istri. Intinya apa? Agama ini juga memerintahkan kita untuk menjemput rezeki. Dan menjemput rezeki adalah bagian dari ibadah. Menjemput rezeki dengan cara yang baik. Itu adalah bagian dari ibadah. Itu adalah bagian dari jihad. Jadi nggak usah mikir kalau mau jihad itu harus matikan diri dalam berperang. Gitu. Kalau mau jihad itu nggak usah gitu. Biarkan saja Allah yang menentukan kau berjihad atau tidak. Karena memang kau juga nggak akan pernah tahu sebenarnya kau dalam mati jihad atau tidak gitu. Dalam Islam jelas ya bahwa ketika kita meninggal dalam keadaan belajar, kemudian meninggal dalam keadaan mencari nafkah di jalan yang baik, terlebih ketika meninggal masih sempat mengucapkan kalimat-kalimat Allah, Subhanallah, la ilaha illallah, ya Allah, walaupun begitu saja. Bahkan mungkin pada saat mau sakratul maut kita masih sempat bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ya macam-macam ya. Saya rasa itu bukan satu hal yang mudah dan itu hal yang paling kita dambakan bagi seorang muslim ya dimanapun kita berada. Saya rasa nggak perlu kita lagi takut karena maha baiknya Allah itu jauh lebih banyak daripada maha kejamnya Allah. Jadi semua dari 99 Asmaul Husna kalian bisa lihat itu sangat jauh lebih banyak maha baiknya Allah. Maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah gitu daripada yang segelintir cuman maha kejamnya Allah gitu. Allah akan memberikan siksaan itu sedikit banget gitu. Jadi kenapa berharap yang sedikit, kenapa takut pada yang sedikit, nggak melihat yang besar? Lihat saja yang besar, lihat saja yang banyak. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan, apapun itu yang terbaik dalam hidupmu, lakukan saja gitu. Berbuat baik kepada orang lain, berusaha menjaga hati orang lain, berusaha untuk selalu hidup dengan mengingat Allah. Maka sebenarnya itulah tujuan hidup. Bayangkan ketika semua kita mampu untuk jalan di tujuan hidup kita yang seperti itu, insya Allah akan baik-baik saja. Jadi itu tujuan hidup yang mungkin kali ini menjadi hal yang biasa karena memang tidak ada yang lain di sini. Tidak ada yang lain tujuan hidup itu selain itu. Gitu. Cuman itu satu-satunya tujuan hidup kita hidup di dunia ini. Hidup hanya tinggal menunggu mati. Di mana waktu yang sangat betul-betul tidak terasa. Gitu. Saya kemarin baru saja ya masih kecil itu ngelihat pada saat itu abang atau om saya itu nikah gitu. Nah sekarang mereka sudah pergi satu persatu. Kayaknya kemarin baru saja waktu saya kecil itu lebaran itu kita kumpul keluarga ya sama paman, kerabat keluarga. Tiba-tiba sekarang sudah pergi satu persatu. Dan sebentar lagi tanpa terasa juga
anak saya atau ponakan-ponakan saya akan melihat omnya ini, omnya yang lain-lain juga akan pergi. Jadi terasa itu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang takut akan kematian. Kenapa saya mendoakan kayak gitu ya? Kadang-kadang ketakutan terhadap kematian itu baik. Saya juga merasakan itu ya. Ketakutan keadaan matian itu terang enak, terutama dalam hal-hal beribadah gitu. Kita takut mati itu akhirnya menjadi pengingat, menjadi reminder untuk diri kita, untuk aku harus berbuat baik, aku harus berbuat baik. Nah kemudian ketika kita menyimpang tuh, tiba-tiba, aduh kalau aku mati di sini gimana gitu. Aku capek itu berbuat baik, berusaha gitu kan. Bukan berarti ngeluh ya capek, bukan ya, tapi banyak kita berbuat baik, tiba-tiba sekali saja belok ke maksiat dikit, kalau pas di situ matinya gimana gitu, akhirnya dia menjadi benteng. Nah, takut dan dengan kematian itu terkadang indah ya. Walaupun dia kadang-kadang agak stres gitu, kapan tiba-tiba mati gimana gitu. Tapi itu baik. Nah, kemudian dalam hal mencari rezeki, nggak usah pikirkan kematian, mau cari saja, berusaha saja semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Maka kembali lagi kita kepada pepatah bahwa yakinlah untuk mencari duniamu kau seolah hidup 1000 tahun lagi. Tapi untuk beribadah kepada Allah, yakinlah bahwa kau akan mati besok, mati menit ke depan, mati 1 jam ke depan. Saya rasa sekian, terima kasih Nova dan terima kasih kepada kalian yang terus memfollow video-video kita. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada kalian berguna, bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk diri saya sendiri. Karena kita semua masih berusaha sampai mati ya. Saya bukan berarti, sudah sering saya katakan di video saya, bukan berarti saya bisa bicara saya pasti sudah bisa berbuat, tidak. Saya juga berusaha sampai mati untuk melakukan semua yang saya bicarakan. Video ini fungsinya selain untuk berbagi kebaikan kepada kalian, juga menjadi benteng bagi diri saya, menjadi pengingat bagi diri saya untuk punya rasa malu di luar ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, karena banyak hal yang kebaikan yang sudah saya bagikan kemana-mana. Dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang hobi untuk melihat-lihat konten yang baik untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya tapi begitu banyak yang lainnya. Dan membiasakan diri untuk membatasi atau memperkecil sekecil-kecilnya konten-konten yang tidak bermakna demi kebaikan keluarga, kerabat, lingkungan, bahkan negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.